Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah gedung pencakar langit, Wira masih bergelut dengan pekerjaan padatnya. Waktu sudah menunjukkan jam makan siang, namun ia belum beranjak dari kursi. Melepas penat, ia memandangi sebuah foto yang bertengger di atas meja kerjanya. Senyum bahagia Via yang berpose memeluk Lila selalu menjadi mood boosternya. Tatapannya mengarah ke perut sang istri yang membesar, mengusapnya dengan jari. Tidak berselang lama, ponsel berdering tanda panggilan masuk. Wira segera meraih benda berbentuk persegi panjang itu. Di layar tampak pemanggil dengan nama Bu Retno. Wira mengerutkan alis, sebab tidak biasanya Bu Retno menghubungi dirinya. Bu Retno, bukankah Via dan Lila sedang ke sana? Gumamnya. Laki-laki itu pun segera menggeser simbol hijau agar segera terhubung dengan wanita parubaya itu. Halo Nak Wira, terdengar suara Bu Retno memanggil dengan panik. Wira pun menebak sesuatu sedang terjadi di panti. Apalagi ditambah dengan suara tangisan Lila yang memanggil bundanya beberapa kali. Ada apa dengan Via, Bu? Tanya Wira. Sesuatu terjadi di panti dan Via terjatuh, perutnya jadi sakit. Suara Bu Retno yang terdengar gemetaran membuat tubuh Wira merasa meremang. Aku langsung ke sana, Bu. Tolong titip Via dan Lila. Wira langsung berdiri dari duduknya dan menyambar kunci mobil di atas meja. Setengah berlari, ia menuju lift. Bahkan tidak memperdulikan seorang sekretaris yang beberapa kali memanggilnya. Wanita itu pun segera berlari dan mengekor di belakang Wira. Maaf Pak Wira, setengah jam lagi kita ada rapat dengan... Aku harus pergi. Ia buru-buru menyelah sebelum wanita itu menyelesaikan kalimatnya. Tapi Pak, bagaimana dengan... Aku tidak peduli, bentaknya. Kemudian tersadar setelahnya. Maaf, katakan pada ayah, sesuatu terjadi pada istriku di panti, jadi aku harus ke sana. Masih dengan sisa keterkejutannya, wanita itu mengangguk pelan. Baik Pak, akan saya sampaikan. Suasana panti masih diselimuti kepanikan saat Via semakin merasa kesakitan. Kini ia sudah terbaring di atas sebuah sofa panjang, sementara Lila yang berada di sisinya terus menangis. Sebisa mungkin Via menahan rasa sakitnya agar Lila tidak semakin ketakutan. Namun rasa sakit yang tak tertahan itu membuatnya ingin menyerah. Hanya butuh waktu 15 menit, Wira telah tiba di panti asuhan itu bersama beberapa orang pria berseragam hitam. Betapa terkejut dirinya saat mendapati keadaan panti yang kacau balau. Beberapa barang berhamburan dan pecahan kaca di mana-mana. Pikirannya telah kalut menduga sesuatu yang buruk telah terjadi pada sang istri. Via, panggilnya setengah berteriak. Seorang gadis remaja kemudian keluar saat mendengar suara Wira memanggil. Ia mengusap sisa air mata di wajahnya. Hana, di mana Via dan Lila? Kak Wira, Kak Via ada di dalam, jawab gadis remaja bernama Hana itu. Wira yang masih diselimuti kepanikan dan rasa takut segera masuk ke sebuah ruangan di mana Via berada. Di dalam sana, Bu Retno masih menemani Via dan Lila. Juga ada beberapa anak panti lain yang duduk menangis di lantai. Seketika sendi-sendinya terasa lemas saat menatap Via mengerang kesakitan. Laki-laki itu segera mendekat dan memeluk Via dan Lila. Sayang, apa yang terjadi? Tanyanya. Via tak sanggup lagi menyahut akibat sakit luar biasa yang sejak tadi ditahannya. Sementara Lila sudah lebih tenang dengan keberadaan ayahnya itu. Sakit mas, ucap Via diiringi isak tangisnya, membuat Wira mengusap punggungnya. Nak Wira, ayo cepat bawa Via ke rumah sakit, ucap Bu Retno panik. Iya Bu, tapi ibu ikut ya, ujar Wira. Soal anak-anak tenang saja, aku membawa beberapa orang untuk menjaga mereka. Tanpa menunggu lagi, Wira menggendong Via menuju mobil yang terparkir di depan panti. Seorang supir segera membuka pintu saat melihat Wira keluar dengan menggendong Via. Sementara Bu Retno menggendong Lila. Mobil pun segera melaju menuju rumah sakit.
Mas, aku tidak tahan lagi, perutku sakit sekali. Via kembali meringis sambil mencengkram lengan Wira kuat-kuat. Sabar sayang, sebentar lagi kita sampai ke rumah sakit. Wira mengusap keringat yang membasahi dahi istrinya. Lila yang duduk di kursi depan dengan Bu Retno sesekali mengintip ke belakang untuk melihat keadaan bundanya. Ayah, tadi om itu dorong bunda ke lantai. Bundanya jadi sakit. Ayah malahin om itu ya. Dengan polosnya Lila mengadukan apa yang dilihatnya tadi. Ia sempat mengintip dari dalam saat seorang pria mendorong bundanya dengan kasar. Om siapa nak? Tanya Wira penasaran dengan kedua tangannya yang masih memeluk Via, menyandarkan Via di dadanya. Om itu yang tadi ayah, omnya jahat sama bunda. Bu Retno segera memeluk gadis kecil itu saat akan mulai menangis lagi. Ia melirik ke belakang sana. Tadi beberapa orang suruhan Tuan Marco datang ke panti dan meminta agar panti dikosongkan. Tuan Marco adalah pemilik lahan panti yang baru. Katanya mau membangun tempat hiburan di sana. Makanya kami diminta segera meninggalkan tempat itu. Marco, tanya Wira dengan alis mengerut pertanda sedang berpikir. Iya nak Wira, mereka menyebut nama Tuan Marco saat pertama kali datang beberapa bulan lalu. Jawab Bu Retno. Wanita paruh baya itu bahkan tidak pernah mengetahui bahwa Via pernah masuk ke dunia hitam hanya untuk mendapatkan uang pengobatan Lila. Wira semakin mengeratkan pelukan pada tubuh sang istri yang bersandar di dadanya. Sesekali ia mengecup ubun-ubun Via saat kembali meringis menahan sakit. Mas, nafas Via mulai memendek yang menandakan wanita itu semakin kesakitan. Sabar sayang, tahan sedikit lagi, semua akan baik-baik saja. Kini raut wajah Wira sudah menggeram, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kemarahannya. Kini yang terpenting adalah keselamatan Via dan bayi dalam kandungannya. Saat ini mereka sudah berada di dalam ruangan persalinan bersama seorang dokter wanita dan beberapa perawat. Tak tahu harus bagaimana, Wira hanya dapat mengusap rambut dan punggung istrinya itu. Rasanya tidak tega melihat Via sejak tadi mengerang kesakitan. Tunggu di sini sebentar ya, aku mau menemui Willy. Jangan lama-lama mas, aku tidak mau sendirian di sini. Iya, tidak lama sayang, aku hanya mau bicara sebentar dengannya. Wira keluar dari ruangan itu dengan terburu-buru. Saat tiba di depan, tampak Willy sedang berjalan ke arahnya. Tanpa basa-basi, Wira langsung melayangkan pertanyaan begitu Willy sudah berada di hadapannya. Will, kenapa wanita yang mau melahirkan harus kesakitan sampai seperti itu? Dulu Sarah tidak sampai kesakitan begitu, tapi kenapa Via sepertinya sangat kesakitan? Tampaknya sang dokter lumayan terkejut karena langsung diberondong pertanyaan itu, namun ia tetap berusaha tenang. Sarah kan menjalani operasi sesar, tentu saja tidak akan terasa saat persalinan. Sakitnya baru terasa setelahnya, jawabnya santai. Tapi aku tidak tega melihat Via kesakitan begitu. Aku tidak mau tahu, lakukan sesuatu untuk mengurangi rasa sakitnya. Willy yang melihat kepanikan di wajah sahabatnya, segera berusaha menenangkan dengan menepuk pundaknya. Tenanglah, wanita yang menjalani persalinan normal memang harus kesakitan seperti itu, dan itu normal. Via mengalami kontraksi karena terjatuh, tapi tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kalau begitu, cepat kau lakukan sesuatu supaya bayinya cepat keluar. Kau tidak lihat, Via kesakitan sejak tadi. Willy menghela nafas panjang, mendengar ucapan Wira yang baginya lumayan bodoh. Kau pikir bayi bisa langsung dikeluarkan begitu saja saat ibunya sakit perut? Ujar Willy kesal. Kita harus menunggu sampai pembukaannya lengkap. Pembukaan apa lagi yang kau maksud? Tanya Wira tak mengerti. Ia bahkan sudah terlihat kesal pada Willy yang tak kunjung membantu Via untuk bersalin. Kau pernah belajar biologi tidak? Biologi? Pernah, tapi tidak belajar tentang buka-bukaan yang kau maksud. Sepertinya menjelaskan pada Wira akan membutuhkan kesabaran lebih. Willy hanya dapat berdecak heran. Pembukaan itu adalah proses membukanya leher rahim per sentimeter.
sebagai jalur lahirnya bayi, dihitung dari pembukaan 1 sampai 10. Kenapa harus seperti itu? Ya ampun Wira, memang harus seperti itu. Kalau tidak terbuka sampai 10, bagaimana anakmu bisa keluar? Sekarang sudah terbuka berapa? Lagi-lagi pertanyaan Wira membuat Willy menahan kesal. Jika sudah berhadapan dengan Wira, maka ia akan kehilangan sisi bijaknya sebagai seorang dokter. Makanya jadi suami jangan cuma tahu bikinnya saja. Seharusnya kau sering mencari informasi seputar persalinan dan bagaimana cara menjadi suami siaga. Gerutu Willy. Ia melirik seorang dokter wanita yang sedang menemani Via di dalam sana dan memberi kode. Wanita itu pun menaikkan 5 jarinya yang berarti sudah terjadi pembukaan kelima. Sekarang baru bukaan kelima. Persalinan pertama pada umumnya terjadi pembukaan setiap 2 jam. Jadi perkiraan masih beberapa jam lagi, paling tidak sekitar 8-10 jam lagi. Apa? Jadi Via akan kesakitan selama itu? Wira bertanya dengan heran. Kalau begitu, operasi saja biar cepat. Melihat kepanikan Wira, Willy pun kembali berusaha menenangkan sahabatnya itu. Tenanglah Wira, itu hanya perkiraan. Bisa saja akan lebih cepat dari itu. Proses persalinan normal memang seperti ini. Jangan khawatir, ini dialami oleh setiap wanita. Lebih baik kau temani istrimu di dalam. Wira menarik nafas dalam, menghembuskannya pelan-pelan. Ucapan Willy membuatnya sedikit tenang. Diliriknya Bu Retno yang duduk di sebuah sofa dengan Lila yang tertidur di pangkuannya. Ia segera mendekat pada wanita itu. Bu, maaf sudah merepotkan. Aku akan meminta supir mengantar ibu dan Lila pulang dulu. Tapi bagaimana dengan Via? Tenang saja Bu, aku yang akan menemaninya. Baiklah Nak Wira, kalau ada apa-apa tolong kabari ibu ya. Wira menyahut dengan senyuman dan anggukan kepala. Iya Bu. Setelahnya, Wira masuk kembali ke dalam ruangan tempat sang istri berada. Via masih duduk di atas pembaringan. Terlihat sedang mendengarkan arahan dari seorang dokter wanita. Sesekali ia memejamkan mata sembari meringis saat sakit di perut terasa tak tertahankan. Wira pun mendekat lalu mengusap puncak kepala sang istri. Via masih berusaha mengatur nafas dengan arahan dari dokter. Melihat itu, Wira pun menyadari bahwa perjuangan wanita untuk melahirkan seorang anak tidaklah mudah, kesakitan dan bahkan kesulitan bernafas. Belum lagi masa kehamilan di mana Via sulit mencari posisi tidur yang nyaman, sehingga kadang Wira harus terbangun tengah malam hanya untuk mengusap perutnya. Mengingat semua itu membuat bola matanya kembali dipenuhi cairan bening. Ia memeluk tubuh wanitanya itu sambil mengecupi ubun-ubunnya.